Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 metodologi sejarah. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian sejarah. Dan di sini saya sendiri yaitu Emi Marwanti dan rekan saya saudari Nurma Fatmilah. Dan di sini kami sudah mempunyai 3 subs yang akan kami bahas pada video kali ini. Simak terus ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hubungan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, untuk memahami masalah sejarah dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial, maka kita terlebih dahulu perlu tahu atau paham mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi ilmu-ilmu sosial itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan juga kehidupan sosialnya. Dan di sini pun juga terdapat pengelompokan atau yang disebut dengan nama-nama lapangan studi, kemudian diberikan menurut jenis tingkah laku dari segi-segi kehidupan masyarakat yang menjadi pusat pengamatan. Adapun nama-nama disiplin yang termasuk dalam kelompok ilmu sosial antara lain yaitu ada ilmu ekonomi sosiologi, ada antropologi sosial, kemudian ilmu politik, psikologi sosial, dan juga sejarah. Nah, tiap-tiap disiplin ilmu ini memiliki sejarahnya sendiri, waktu pengamatan, permasalahan, sumber-sumber bahan, dan juga memiliki teknik atau metode penelitiannya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana sih hubungan timbal balik antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial? Nah, yang pertama di sini ada hubungan antara sejarah dengan sosiologi. Tercermin dalam ungkapan yang berbunyi yaitu sejarah adalah sosiologi dengan pekerjaan berat. Sosiologi adalah sejarah tanpa pekerjaan berat. Dalam perkembangannya, kedua disiplin ini saling berhubungan erat, sehingga timbul jenis-jenis pendekatan interdisipliner antara keduanya. Ini yang kedua ada hubungan antara sejarah dengan ilmu politik. Secara konvensional, politik dalam hal ini banyak menampilkan segi politik secara menonjol. Dalam hal ini tentunya hubungan dari kedua jenis disiplin ini melahirkan apa yang disebut dengan pendekatan ilmu politik dan pendekatan institusional, pendekatan legalistis, pendekatan kekuasaan, pendekatan nilai dan pengaruh, dan yang terakhir yaitu ada pendekatan kelompok dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai hubungan antara sejarah dan antropologi. Hubungan antara sejarah dan antropologi tentu sama eratnya dengan hubungan yang lainnya. Nah, di sini manfaatnya yaitu dari pendekatan kulturalnya, di mana antropologi lazim mengkaji suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti membuat suatu pemotretan pada momentum tertentu. Keempat, mengenai hubungan antara sejarah dengan ekonomi. Sepanjang sejarah modern, telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi pasar, internasional maupun nasional. Dengan demikian juga menyangkut abad metodologis untuk memahami perkembangan itu. Hubungan antara keduanya pun memungkinkan sejarah memperoleh hipotesa-hipotesa dan model-model yang berhubungan dengan tindakan sosial dan dalam hubungannya dengan alokasi sumber kehidupan dan pemilihan alternatifnya. Selanjutnya di sini yaitu mengenai pentingnya pendekatan-pendekatan ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Nah, di sini ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana menyediakan berbagai teori dan juga konsep yang merupakan alat analisis yang relevan sekali untuk keperluan analisis historis. Lagi pula, studi sejarah tidak terbatas pengkajiannya. Hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana saja, tetapi juga ingin melacak berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang, kemudian dan lain sebagainya. Semuanya itu memerlukan dan menuntut adanya alat analisis yang tajam dan mampu
mengekstrapolasikan fakta, unsur, dan juga hal-hal lainnya yang penting menyangkut tentang ilmu sejarah itu sendiri. Perlu diakui bahwa dalam periode tersebut ilmu sejarah ini menerima pengaruh yang sangat besar dan kemajuannya yang sangat pesat. Antara lain yaitu perspektifisme yang menonjol, sehingga terasa perlu mengadakan perubahan metodologis yang lebih canggih dan lebih produktif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yaitu saudari Lutfi. Jadi, yang akan saya bahas yaitu mengenai pendekatan ilmu-ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Jadi, pendekatan ilmu-ilmu sosial bagi ilmu sejarah ini memiliki sebab dan akibat. Lalu yang akan saya bahas yaitu mengenai akibatnya. Akibatnya yaitu yang mana diharapkannya antara kaitannya teori sosial dan permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh teori tersebut. Dan juga teori itu dapat memberi tempat baru serta permasalahan kepada sejarawan untuk ditinjau. Lalu teori-teori sosial ini dapat membantu seorang sejarawan untuk menyusun suatu karya ilmiah. Dan teori-teori ilmu sosial ini biasanya berkaitan dengan struktur umum dan supra-individual yang mana di dalam kenyataan sosio-historis. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat menganalisa perubahan-perubahan yang mempunyai jangkauan luas. Dan suatu pendekatan sosio-historis dapat membantu kita bila kita ingin mengerti perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ribuan orang yang tak bernama atau suatu peninggalan-peninggalan yang belum jelas. Dan lalu selanjutnya yaitu ada orientasi pengajian sejarah kepada ilmu-ilmu sosial selama 2 atau 3 dasawarsa terakhir ini, namun didukung oleh para sejarawan serta filsuf sejarah. Dengan demikian masalah sejarah baru dapat dipecahkan dengan bantuan sosiologi dan demografi, yang mana cara kerja tradisional seorang peneliti sejarah tidak memadai. Oleh karena itu harus meminta bantuan dari teori-teori ilmu sosial yang membuka jalan untuk menerangkan dan melukiskan masa silam dengan cara yang lebih teliti. Selain itu juga sejarawan dapat menyediakan bahan guna merinci dan memperbaiki teori-teori itu. Dan seorang sejarawan harus bertindak lebih sistematis, kuantifikasi, dan harus menggantikan intuisi yang samar-samar atau harus mengumpulkan suatu berkas atau data yang lebih jelas. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu ada sejarah sebagai suatu sistem, yang mana suatu sistem ini sendiri terdiri atas unsur-unsur atau aspek-aspek yang merupakan satu kesatuan, yang mana bahwasanya suatu sistem itu bekerja dengan cara yang bagaimana, yaitu dengan cara dianalisis dengan ilmu-ilmu sosial. Lalu dalam suatu sistem yang besar terdapat 4 komponen, yaitu ada kultur, biologi, ekologi, serta personality atau pribadi, yaitu yang mana fungsinya bersama-sama untuk mendukung fungsi umum dari sistem yang besar itu sendiri. Dan pada subsistem kultur terdapat 3 unsur yang mendukung, yaitu ada unsur ekonomi, sosial, dan politik, yang semuanya merangkum suatu subsistem yaitu kultur itu sendiri. Ekonomi yaitu ekonomi sebagai sistem jaringan atau distribusi komoditi yang sangat ditentukan oleh sistem sosial seperti stratifikasi sosial, dan society sebagai sistem jaringan atau distribusi hubungan sosial yang sebagai sistemnya sangat ditentukan oleh politi atau politik itu sendiri, yang mana suatu sistem distribusi memiliki kekuasaan, dan dengan demikian
jelaslah terdapat hubungan yang saling mempengaruhi di antara tiga sistem tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu kecenderungan penulisan sejarah struktural, yang mana kecenderungan ini sendiri tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman masalah masyarakat yang terikat pada struktur-struktur tertentu, dan sehingga perlunya penjelasan yang lebih komprehensif tentang struktur itu sendiri, yang mana sudah jelas penjelasannya tentang struktur itu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah prosesual. Yang selain itu juga unsur struktural dan proses merupakan pijakan perspektif historis yang membahas peristiwa masa lampau secara kritis dan analitis. Dan dengan adanya perlengkapan metodologi baru seperti penggunaan pendekatan ilmu sosial, studi sejarah kritis dapat memperluas daerah pengkajiannya, sehingga terbukalah kemungkinan melakukan penyerotan aspek atau dimensi baru dari berbagai gejala sejarah. Kalaupun pada masalah umum dari segi prosesualnya dapat menjadi fokus perhatian sejarawan, dengan pendekatan ilmu sosial dapat digarap aspek strukturalnya. Lalu selanjutnya dapat dipahami bahwa banyak aspek prosesual yang dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan aspek struktural, dan bahkan dapat dikatakan bahwa proses hanya dapat berjalan dalam kerangka struktural. Oleh karena itu, pendekatan struktural merupakan implikasi metodologis dari ilmu sejarah, karena mau tidak mau sejarah akan menggunakan pendekatan analitis dan multimediasional bila melakukan rapprochement terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya. Baik, sekian penjelasan materi kami dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga memberi manfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.